kita kesampaian untuk bikin Q&A buat di YouTube channelnya Revolusis Family. Elah. Jadi kemarin aku sempat upload di Instagram open Q&A buat teman-teman. Mau dibacain satu-satu beberapa? Boleh lah, sok. Oke, sok banget. Yang pertama, apa sih impian kita sekarang yang belum terwujud sampai sekarang? Ini perlu disebutin nama yang nanya nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, Oh, iya. sebutin aja. Oh iya. Ya. Pertanyaannya dari Reza_MHD_. Apa sih impian kakak yang belum bisa terwujud sampai sekarang? Mimpi apa yang belum terwujud sampai sekarang? Apa ya? Nggak ada sih. Kayaknya kita Alhamdulillah ya. ya alhamdulillah lah. Mungkin keluarga kita tuh dari dikit ya. awal nggak terlalu punya Ambisi. ambisi yang begitu besar gitu. Kita sih senang setiap hari kita bisa bareng, itu aja udah bersyukur banget gitu. Jadi kalau misalnya mimpi kita secara keluarga apa yang belum tercapai, rasanya ya memang ya maha baik lah ya. Allah Jadi maha kita baik. dikasih semuanya pas, nggak berlebihan, semuanya pas, Nggak kurang nggak lebih. dan Pas kita untuk kita. mensyukuri itu semuanya. Palingan kalau pun mimpi pribadi, nah barangkali itu banyak ya, kayak saya misalnya kalau ditanya mimpi apa yang belum tercapai, wah saya sih pengen Jadi presiden? gitu ya, saya pengen banget bisa memberikan dampak buat orang banyak. Amin. Secara positif, ingin bisa berguna buat banyak orang. Nah paling ya itulah mimpi terbesar saya sih sekarang ini. Oke, kalau aku karena sekarang ini aku lagi suka olahraga. Impian aku di tahun ini ya, nggak usah jauh-jauh masa mendatang. Tahun ini adalah menginfluence teman-teman untuk suka olahraga juga, Iya, menginspirasi orang banyak untuk mulai hidup sehat. Alhamdulillah ya, sekarang Ibu Zizi udah mulai olahraga, udah mulai lari. Dulu mah Ternyata. susah banget diajakin lari. Kecuali ada mie ayam. Sekarang udah malah adiktif sama yang namanya olahraga. Asik. Thanks God. Tapi kalau itu sih saya juga punya target. Apa Tahun tuh? ini pengen lulus S3. Asik, amin. Semoga doktoralnya bisa cepat selesai. Amin. Sekarang lagi nyusun disertasi. Semoga idenya nggak mentok di sini nih. Sekarang masih mentok mau bikin apa. Mau bikin apa sudah ada, tapi melanjutkan karyanya itu loh yang butuh pencerahan. Nah sekarang ini masih stuck gitu. Oke, Ya itu selanjutnya first ya. question. Terus Dari Nila Marcella. Tipsnya katanya? dong buat selalu istiqomah dan keharmonisan rumah tangga. Saelah. gimana? Emang kita keluarga harmonis ya? Apa ya, dibilang harmonis juga pasti ada berantemnya ya. Iya, Debat setiap saat, adu pendapat sering. Jadi apa dong? Gimana? apa ya? Sebetulnya sih gini, kalau kita berdua itu apa adanya, itu yang pertama gitu. Jadi dari awal tuh saya ingat banget kita berdua ngobrol, itu yang paling pertama kali kita ngobrolin itu mau nggak nerima kekurangan saya nih, dan saya juga mau nggak terima kekurangannya Zizi. Ya pasti kekurangannya ada. Kalau mencintai kelebihan itu gampang, yang susah itu adalah menerima kekurangan. Hei, Nah, jadi Zizi ada kekurangannya, banyak banget. Saya juga sama, banyak kekurangannya. Nah, dari masing-masing saling memahami kekurangan itu, akhirnya kita sekarang damai gitu ya, rumah tangganya nggak banyak ini itulah gitu. Intinya kita setiap hari itu selalu ada momen-momen yang bisa kita syukurin berdua. Lalu harmonis atau nggak harmonis ya, kita nggak pernah kayak kita harus jadi keluarga harmonis, enggak sih. Kita jalanin aja yang ada di depan. Besok mau ada apa aja, bulan depan mau ada apa aja, pokoknya yang terbaik untuk masing-masing. Yang pertama gini, prinsip kita itu ya, kalau mau bikin keluarga bahagia adalah, kenapa tuh? Mau bikin keluarga bahagia adalah sayanya mesti bahagia, Zizinya mesti bahagia. Baru dengan kayak begitu, maka anak-anak juga bisa ikut sama-sama bahagia. Yes. Orang-orang di sekitar kita juga bisa sama-sama bahagia juga. Kayaknya akan sangat sulit kita membahagiakan orang lain, membahagiakan anak, kalau kita berduanya sendiri nggak bahagia. Masing-masing saya dan juga masing-masing Zizi nggak bahagia. Jadi kalau apa resepnya? Mungkin bukan resep, tapi lebih kepada cara kita ya. Nah, ngobrol tuh adalah memastikan Zizi itu bisa bahagia, bisa mengikuti apa yang menjadi keinginannya dalam hidup. Kan Zizi punya cita-cita, saya juga punya cita-cita juga. Nah, saya sama Zizi ini harus fulfilled
those aim itu harus fulfill. Karena dengan cara kayak begitu saya ngerasa terpenuhi, Zizi juga ngerasa terpenuhin. Akhirnya kita datang ke rumah itu happy. Gitu sih. Oke. Next. Apa tuh? Next. Jadi banyak ya orang yang pengen tahu ya. Iya nih. Cara didik anak yang asik dan seru bikin cepat paham sesuai usianya gimana Kak? Ini dari Erna Nur Fitriani Saputra. Nah, tanyanya pas sama dosen. Silakan Pak dosen. Cara didik kita sih sebetulnya santai juga ya. Santai juga. Apa ya? Kita bagi peran yang jelas sih ya. Ya saya betul-betul tentang disiplin di keluarga itu saya nih gitu. Kalau values tentang agama itu Zizi, saya lebih ke ya universal values saja lah, nilai kebaikan dan macam-macam. Nah itu saya yang punya tanggung jawab gitu. Tapi intinya kita jadi teamwork sih ya. Iya teamwork yang jelas. Terus yang kedua gini sih, kita berdua itu berkomunikasi sama anak sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya kayak ke Kalev nih, Kalev itu kan masih 5-6 tahun. 6 Pak. 6 tahun, 6-7 tahun. Itu ya udah kita ngobrol sama Kalev itu sesuai usianya. Apa sih yang menjadi imajinasinya Kalev sebagai anak-anak misalnya. Nah, kita masukin nasihat kita dari situ. Kayak misalnya kalau mau men-encourage Kalev untuk olahraga misalnya. Kita lah bilang, "Wah, Sonic juga kan jago lari." Nah, misalnya tokoh gitu. idolanya dia ya, tokohnya kita ikut sertakan gitu. Kalau apalagi ya, nangis misalnya, gimana caranya supaya nggak nangis, kan banyak tuh ya anak-anak yang tantrum misalnya. Kalev itu alhamdulillah ya sekarang ini bahkan mungkin dia lebih dewasa daripada usianya ya. Dia tuh nggak pernah nangis pun enggak sih, nangis sih nangis. Iya, tapi nggak pernah nangis yang jerit-jerit tantrum gitu kan. Dia intinya gini, kalau dia pengen sesuatu dan tidak dipenuhi, itu dia nggak nangis, biasa aja gitu. Dan mudah banget membuat dia ngerti. Misalnya dia mau main gadget nih, terus kita bilang, jangan kebanyakan gadget, nanti efeknya nggak bagus gitu. Apa efeknya, dia nanya, terus kita kasih lihat bahaya-bahaya pakai gadget terlalu berlebihan. Jadi intinya harus kasih alasan yang logik banget sih ya, supaya anak ini juga ngerti. Dia langsung ngerti, dan ya udah deh, nggak usah gadgetnya sekarang. Besok aja gadgetnya 1 hour ya. Ini bawel banget ini. Ini pengen diajak ngomong. Iya. Jadi berkomunikasi sesuai dengan usianya. Yes. Ada hal juga berikutnya yang mesti disadari sama kita nih orang tua zaman sekarang ini adalah gini loh. Generasi kita sama generasi anak kita ini kan beda jauh ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa values of parenting yang dulu kita terima dari orang tua kita dulu, itu yang nggak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Jadi itu mesti kita pahami bahwa kita menghadapi anak-anak yang memang generasinya berbeda sama kita, sehingga preferensi hidup mereka juga jadi beda juga. Kita mesti ngerti tuh anak-anak generasi sekarang tuh seperti apa sih gitu. Ya. Oke, next. Maaf ya, emang rempong mama ya. Dia belum mau tidur. Oh, ini lucu nih. Apa tuh? Kisah pertemuan dengan Kak Prabu dan Kak Zizi seperti apa? Dari Cinta DLFNN. Apa tuh? Ya itu dia nanya, kisah pertemuan kita gimana? Kamu deh yang cerita tuh. Aduh, panjang. Kita ketemu di satu stasiun TV ya, tempat Teddy dulu. Iya. Jadi Terus, dulu dia siaran di TV saya. Metro TV. Oh, bilang disebut. aja ya, nggak apa-apa, memang orang juga tahu kok kita di Metro TV. benar. Jadi siaran di Metro TV, pegang Demo Crazy. Terus saya di Metro TV siaran di sana gitu. Nah, kemudian ada satu grup BlackBerry waktu itu, grup BBM ya. Terus anak-anak, isinya anak-anak muda yang nasionalis gitulah gitu ya. Kita gabung di grup itu, dan terus saya sih ngaku aja yang pertama kali ngelihat profile picture-nya, cakep banget gitu. Asik. Saya langsung ngeceng bahasa Dia juga nge-add ya? Iya, terus saya add BB-nya, baru di-approve. terus udah berapa lama gitu baru di-approve gitu. Awalnya saya mikir sombong banget ya ini, terus yang nggak tahu apa nih siapa yang lagi nge-add sih. Nggak tahu, emang sejujurnya dulu nggak tahu. Akhirnya ya udah di-approve, terus ngobrol-ngobrol.
Sebulan lebih lah ngobrol-ngobrol. Akhirnya paling nyambung ngobrolin makanan sebetulnya sama Zizi, ngobrolin makanan. Kebetulan saya suka masak, jadi biasanya saya suka masak. Terus kalau udah masak saya foto, terus saya kirim sama dia gitu. Nah sampailah kemudian suatu saat ketika saya masak, saya foto, saya kirim ke dia. Dan dia bilang pengen dimasakin sama Kak Prabu. Dia manggilnya Kak Prabu, manggilnya Kak Prabu. Dan saya langsung nembak, ya udah kalau mau dimasakin ayolah tinggal bareng, hidup bareng, berumah tangga. Kode. Disambut, ya udah ayo. Wah udah. Lama. Gak bersambut. Ini cuma 6 bulan ya. Beberapa hari kemudian dari situ udah langsung serius ngobrol sama Sisi, beneran nih mau merit. Dia juga pengen merit juga. Akhirnya ya udah kita udah mulai serius ngomong sama orang tua dan macam-macam. Prosesnya cepat banget lah. 6 bulan. 6 bulan itu sampai ke nikah. Enggak, sampai nikah mah nggak 6 bulan dong. Sampai tunangan tuh 6 bulan. Kita tuh nggak ada tunangan ya? Iya, itu lamaran. Iya, lamaran maksudnya. Sampai lamaran itu 6 bulan. Sampai ke pernikahan tuh mungkin 8 bulanan lah ya, 9 bulanan. Terus nikah. Lamaran itu cuma beda 2 minggu ke nikah. Oh gitu ya? Kan itu sama siapa, bukan sama aku. Sebel. Lupa. Ya pokoknya cepat lah. Ya udah, next lah berantem nih habis nih. Ini lagi heboh. Tips gimana bisa jadi yang simple, gak ribet kalau berpakaian namun tetap menarik sebagai perempuan dan gak perlu mikirin ucapan orang lain. Oke, tipsnya adalah be yourself. Harus tahu dulu kita mau kemana, mau gimana, dan mau seperti apa dilihat orang. Kalau misalnya kita basicnya orangnya simple, ya udah pakai yang kita suka, nggak usah sok-sokan ngikutin yang lagi happening sekarang tapi kita nggak nyaman. Sesuaikan juga budget. Jangan jujur sama diri sendiri ya. Yes, gitu. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Karena kalau aku tipe orang yang memang tidak terlalu mementingkan brand, tidak terlalu mementingkan nominalnya gitu. Maksudnya yang harga murah tapi cocok dan akunya nyaman nggak masalah gitu. Intinya, iya, ikutin apa kata hati kamu, apa yang kamu suka. Karena itu akan bikin jadi percaya diri. Jadilah inner beauty-nya kelihatan keluar. Tapi sebetulnya ya, mau bocorin aja. Sebetulnya Zizi itu punya lagi apa? Barang-barang yang orang bilang branded itu. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak pernah dipakai, itu aja sih. Aku tahu banget. Malu ya, justru sekarang. Jadi ya kalau aku sih buat laki-laki grateful ya, nggak harus beliin barang branded. Jadi dia punya barang-barang yang orang pengen itu, tapi disimpan di lemari. Bisa dipakai kalau mau ada undangan ya, atau mau ada meeting. Ini biar nggak ada yang negor ya, kok Kak Zizi nggak pernah beli branded, nggak pernah dibeliin ya, gitu ya? Pernah yang nanya gitu ya? Ada gitu. Kalau diperhatiin juga di IG-nya kadang-kadang keluar sih. Nggak penting. Tapi ya sepertinya buat Zizi itu nggak penting juga, apalagi kita berdua sama-sama seperti itu, fungsional aja pakai baju. Justru itu. Sekarang makin murah makin happy, bukan makin mahal makin happy. Dilihat makin nggak ada harganya itu makin happy justru, karena kita yang bikin itu jadi berharga. Saelah. Next, banyak loh ini, gak apa-apa ya, satu-satu ya. Tadi udah 5 deh kayaknya. Udah 5 ya. Jadi apa lagi dong nih? Anak udah 2, pekerjaan rumah tangga masih dihandle sendiri. Oh enggak, ini tim saya. Sekarang banyak yang bantuin, ada mama, ada teteh, ada adik-adik juga, ada suami juga. Tapi kalau kayak pekerjaan rumah yang nyuci dan ngepel, kalau ngepel masih kadang aku masih ngelakuin sendiri. Tapi kalau nyuci nyetrika sekarang kalau udah nggak tahan banget sih laundry kiloan. Ini gantian. Sama Daddy. Gitu. Ya intinya banyak yang ngebantu, tapi memang sampai saat ini kita belum ada jasa ART ataupun babysitter. Nah banyak yang nanya kenapa kita nggak pakai itu? Apa alasannya? Nggak tahu sih itu. Kamu kan putusannya nggak mau pakai babysitter. Apa ya sebenarnya sih mau sok-sokan menikmati peran sebagai ibu rumah tangga aja gitu. Dan kalau udah nggak tahan, udah nggak kuat nih menghandle semuanya, mungkin one day aku akan butuh bantuan dari ART atau babysitter. Tapi saat ini aku masih mampu gitu. Selanjutnya, tips pilih pasangan dong, biar para jomblo nggak salah pilih.
sholat istiqoroh. Masya Allah. Itu bukan Prabu Gokil, Revolusi. Apa tipsnya dong? Aku paling bingung mau tanya tips. Biar nggak salah pilih. Gimana? Tapi salah pilih itu adalah proses menuju menemukan cinta sejati. Dewasa sekali Bapak ini. Jangan takut salah pilih sebetulnya malahan. Sama kayak presiden ya, jangan takut salah pilih gitu. Jangan takut salah pilih. Hanya apa ya sebetulnya ya percaya nggak percaya sih, tapi kalau aku masih percaya yang namanya orang bilang cinta itu, I still believe that. Saya masih bisa percaya kalau ada satu emosi yang namanya love, dan itu bisa guide us to find our next one gitu ya. Nggak tahu, tapi ada orang juga yang nggak percaya sih soalnya gitu. Jadi ya itu sih kayaknya hati sih sebenarnya. Ada keyakinan tersendiri ketika milih seseorang untuk jadi suami ya. Tapi mikir positif penting. Jadi be positif aja. Ya. Be positif, hidup yang positif. Ketika kita hidupnya positif, teman-teman semua berpikiran positif, nggak memelihara emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, percayalah bahwa semua hal positif akan tertarik sama kita, dan kemudian kita akan merasakan dampaknya. Jodoh jadi gampang, rezeki jadi gampang, apa-apa jadi gampang gitu. Ada yang namanya Tuhan, Allah, ya, ada alam semesta, this universe yang will help us and arrange everything for us if we believe. Nah, salah satu caranya adalah ayo think positive. Yes. Husnuzon bahasanya. Jauhkan yang namanya gibah dari ruang pikiran, ruang keluarga, ruang kamar-kamar Anda. Kita tuh berdua nih ya, sampai sekarang ya punya kebiasaan kalau ada acara TV yang isinya itu adalah gibah, itu kita langsung matiin. Kita langsung matiin betulan. Kenapa begitu? Auranya karena negatif. iya, kita nggak pengen ruang keluarga kita tuh diisi oleh energi negatif gitu. Kita percaya banget sama yang namanya energi positif. Jadi cari terus itu energi positif, berpikiran positif, berbicara positif, bertujuan positif, melihat semuanya positif ya. Rasakan kebahagiaan di hidup kita semuanya. Ntar itu semuanya datang. Betul. Oke. Trust me, It works. Asik. Bahas tentang gimana bisa jaga badan pas udah lahiran, Kak. Nah, coba ini tuh, dia. Kamu. Agak berbeda nih lahiran pertama sama yang kedua. Jadi waktu Khalif itu aku masih menerapkan diet makanan. Jadi aku masih diet gila-gilaan waktu itu. No karbo, banyakin serat, banyakin buah. Sempat nge-gym juga waktu itu ya, Det ya. Sempat nge-gym, sampai makan tuh dimasakin karena emang lumayan jago masak, dan dia tahu gimana caranya masak makanan yang enak, yang sehat tapi enak gitu. Itu pas hamil Khalif. Jadi catering apa ya? Yuklah, tetap. Jadi 2 bulan itu udah langsung turun back to normal. Pas waktu Khalif yang pertama. Nah, waktu carrying ini agak berbeda. Jadi pas carrying ini aku naiknya 17 kg, Masya Allah. Dan baby lahir hanya 2 kilo. Jadi sisanya itu lemak-lemak menimbun lah di mana-mana di badan saya. Dan balik normal itu 3 bulan. Tapi aku nggak diet makan. Aku mulai lari itu setelah 1 bulan melahirkan. Dan aku melahirkan secara sesar, dua-duanya sesar. Banyak yang nanya kenapa, kapan bisa mulai lari, kapan bisa mulai olahraga ketika melahirkan sesar. Fisik orang beda-beda, kondisi badan orang beda-beda, nggak bisa disamain. Boleh coba dulu sekali. Kalau ngerasa nggak nyaman atau ngerasa masih nyeri di jahitan sesarnya, jangan dilanjutin. Kalau aku, alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan ini baik-baik aja, nggak ngerasa nyeri atau gangguan apapun di bagian jahitan gitu. Jadi setelah mulai lari itu mulai turun tuh berat badan dikit-dikit, dan aku nggak jaga makan. Iya. Aku nggak diet sama sekali. Itu bonusnya adalah boleh makan enak. Asik. Kenapa aja? Karena bebas. Ini udah 19 menit nih. Banyak kan ya? Iya, 1 pertanyaan lagi deh. Oh yaudah. One last question. Oke, yang paling oke ya. Oh ini dong. Apa? Ini waktunya dikit nih. Aduh, gimana dong nih? Ya, gimana dong nih? Aku bingung. Udah aja. Ya udah deh, nanti yang berikutnya. Udah habis.
Dah, nggak apa-apa. Segitu aja. Banyak banget soalnya, Dad. Nanyain soal Kerim, nanyain soal maraton.